Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan topik mineral, tembaga, zinc, selium, iodium, dan fluorida untuk memenuhi tugas mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Muktiningsih MSI. Di sini kami beranggotakan dua orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nurhaliza, dan yang kedua ada rekan saya, Mulia Rahma. Untuk cakupan materi, yang pertama adalah definisi dan ruang lingkup dari mineral. Yang kedua adalah definisi dan ruang lingkup dari mineral zinc, selium, dan fluorida. Yang ketiga adalah definisi dan ruang lingkup mineral tembaga dan iodium. Dan yang keempat adalah daftar pustaka. Bisa dilanjut, Baik, teman saya. baik pada slide ini akan dijelaskan apa itu mineral. Mineral adalah suatu benda alamiah yang tersusun atas zat-zat anorganik homogen dengan bentuk padat, memiliki komposisi kimia yang tetap, dengan struktur kristal tertentu, serta memiliki karakteristik fisik, optik, kimiawi, dan mekanika tertentu. Adapun pada slide ini akan dijelaskan fungsi mineral di dalam tubuh manusia. Satu, membentuk jaringan tubuh. Dua, mengatur bentuk jaringan tubuh. Tiga, mengendalikan syaraf. Empat, sebagai pendukung metabolisme tubuh. Dan lima, mengatur keseimbangan kadar air. Selanjutnya adalah mineral esensial dan non-esensial. Mineral esensial. Mineral esensial adalah mineral yang sangat diperlukan dalam proses fisiologis makhluk hidup untuk membantu kerja enzim atau pembentukan organ. Unsur-unsur dari mineral esensial ini terdiri atas dua golongan, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Nah, ini ada perbedaan di antara mineral makro dan mineral mikro. Untuk mineral makro adalah mineral yang menyusun hampir dari 1% total berat badan manusia yang dibutuhkan dengan jumlah lebih dari 1000 mg per hari. Untuk kategori dari mineral makro ini adalah kalsium, fosfor, magnesium, sulfur, kalium, fluorida, dan natrium. Sedangkan untuk mineral mikro merupakan mineral yang dibutuhkan dengan jumlah kurang dari 100 mg per hari yang terdiri dari kromium, tembaga, fluorida, iodium, besi, mangan, silisium, dan seng. Selanjutnya adalah mineral non-esensial. Mineral non-esensial adalah mineral yang belum diketahui peranannya di dalam tubuh, sehingga hadirnya dari unsur tersebut lebih normal dan dapat menyebabkan keracunan. Mineral tersebut bahkan sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Baik, yang pertama ada mineral tembaga Cu. Tembaga atau lambang unsurnya adalah Cu merupakan salah satu jenis logam berat yang dapat ditemui di alam. Umumnya, tembaga berwarna kuning kemerahan atau orange. Logam Cu memiliki titik didih yang tinggi, sekitar 2595 derajat Celcius, dan titik leleh sekitar 1083 derajat Celcius. Selain terdapat di alam, tembaga juga dapat ditemukan pada bahan makanan seperti kerang, ati sapi, kacang-kacangan, sayuran hijau, gandum, dark coklat, dan kuaci. Tembaga adalah salah satu unsur mineral mikro. Di dalam tubuh manusia, tembaga ditemukan pada bagian hati, otak, usus, jantung, dan ginjal. Konsumsi harian mineral tembaga di dalam tubuh manusia akan dijelaskan pada slide ini. Pada tubuh manusia sudah terdapat kadar tembaga sekitar 50 sampai 120 mg dan asupan harian tembaga yang direkomendasikan adalah 2 mg per hari. Adapun fungsi mineral tembaga pada tubuh manusia yaitu satu, membantu produksi sel darah merah dan sel darah putih dalam tubuh. Dua, membantu melepaskan zat besi sehingga membentuk hemoglobin untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Tiga, membantu kerja fungsi syaraf. Dan empat, membantu pembentukan tulang dan membantu sistem kerja gula dalam tubuh.
Adapun dampak negatif yang timbul dari kekurangan mineral tembaga di dalam tubuh adalah yang pertama menyebabkan anemia, dua menyebabkan penyakit Menkes, ketiga menyebabkan diare akut, keempat menyebabkan nutrisi parental dan enteral, dan lima mengganggu berat badan pada anak. Hmm. Hmm. Yang kedua adalah mineral zinc. Mineral zinc atau seng. Seng merupakan zat mineral esensial yang sangat penting bagi tubuh. Saat ini, seng dikenal dalam struktur dan fungsi biologis. Seng mudah terkompleks menjadi asam amino, peptida, protein, dan nukleotida. Yang pertama kali ditemukan oleh Andreas Sigismund Marggraf pada tahun 1869, di mana Bapak Andreas ini mengisolasi seng pada tahun 1746 dengan memanaskan campuran kalamin dan karbon dalam bejana tertutup tanpa tembaga. Unsur-unsur mineral esensial dalam tubuh ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Nah, untuk zinc sendiri itu termasuk mineral mikro, karena zinc ini adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit dalam tubuh, dan biasanya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Next. Fungsi dan peranan zinc bagi tubuh. Fungsi dan peranan zinc diantaranya adalah yang pertama untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang kedua adalah mendukung tumbuh kembang anak, yang ketiga adalah mengobati infertilitas pria, dan yang terakhir mempercepat penyembuhan luka. Yang selanjutnya adalah terkait absorpsi dan transportasi seng. Untuk absorpsi zinc terjadi di usus halus melalui dua cara, yaitu transport aktif dan transport pasif. Untuk perbedaan dari transport aktif dan transport pasif itu merupakan untuk transport aktif dia merupakan transport yang memerlukan energi dan protein karena memindahkan molekul dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi atau bisa dibilang melawan dari gradien konsentrasi. Sedangkan untuk transport pasif adalah transport yang tidak memerlukan energi dan protein karena molekulnya dapat berpindah sendiri dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Selanjutnya, seng dikatakan sebagai zat gizi mikro karena seng dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang kecil. Nah, sama halnya dengan zat besi. Absorpsi seng sangat rendah, yaitu sekitar 4 sampai 14 miligram per hari atau hanya 10 sampai 40% saja yang bisa diabsorpsi dalam tubuh. Zinc yang terabsorpsi akan masuk ke peredaran darah dan untuk zinc yang tidak terabsorpsi akan diekspresikan melalui anus. Oke, untuk konsumsi harian zinc, berdasarkan artikel dari Kementerian Kesehatan, jumlah konsumsi harian yang direkomendasikan untuk wanita berkisar 8 miligram per hari. Sedangkan untuk pria berkisar 11 miligram per hari. Pada gambar di sebelahnya itu lebih jelas. Dan ini mengacu pada artikel pembanding selain artikel dari Kementerian Kesehatan, di mana pada gambar disajikan kebutuhan zinc pada manusia untuk bayi 5 miligram per hari, anak-anak dari umur 1 sampai 10 tahun 10 miligram per hari, laki-laki umur lebih dari 10 tahun 15 miligram per hari, wanita wanita yang umurnya lebih dari 10 tahun 12 miligram per hari, wanita hamil 15 miligram per hari, ibu menyusui semester pertama 19 miligram per hari, ibu menyusui semester kedua 16 miligram per hari. Dan untuk kebutuhan zinc pada anjing itu pada tahap pertumbuhan dan reproduksi itu membutuhkan zinc yang minimum sekitar 120 miligram per kilogram. Untuk anjing dewasa atau pemeliharaan dalam jumlah minimumnya 120 miligram per kilogram. Dan untuk maksimumnya konsumsi zinc itu sekitar 1000 miligram per kilogram. Nah, untuk jumlah kandungan zinc dalam makanan disajikan pada tabel
Di situ yang paling banyak mengandung zinc adalah eh, gandum. Ya, di sini sudah terpapar ada beberapa jenis makanan yang mengandung zinc. Bisa teman-teman lihat juga di tabel. Lalu apa sih dampak yang bisa dirasakan jika kita terlalu berlebih dalam mengkonsumsi zinc? Yang pertama kita dapat merasa mual atau muntah. Yang kedua diare. Ketiga menurunkan fungsi tubuh dalam menjaga lembaga. Yang keempat anemia. Dan yang terakhir adalah mengganggu dan dapat menurunkan sistem imun. Nah, lalu selanjutnya dampak yang kita dapat rasakan jika kita kekurangan mengkonsumsi zinc. Yang pertama adalah resiko peradangan sistemik. Yang kedua adalah terhambatnya proses menyusui. Yang ketiga adalah kerusakan dari organ. Yang keempat adalah kematian. Yang kelima adalah menurunnya fungsi neurologis. Dan yang terakhir adalah kerontokan rambut. Yang ketiga ada mineral selenium. Selenium adalah unsur dengan nomor atom 34 dan memiliki sifat semilogam serta berada pada dalam bentuk yang beragam di alam. Selenium ditemukan oleh John Jacob Berzelius pada tahun 1817. Selenium diambil dari bahasa Yunani yaitu selen, yang artinya bulan. Selenium adalah salah satu mineral mikro. Selain dapat ditemukan di alam, selenium juga dapat ditemukan pada makanan yang mengandung banyak selenium, yang seperti daging sapi, makanan laut, kacang, sereal, dan produk olahan susu. Kadar harian mineral selenium pada tubuh manusia. Kebutuhan selenium setiap individu perharinya berkisar antara 30 sampai 85 miligram per hari. Nah, selenium dibagi menjadi dua macam, ada selenium organik dan selenium anorganik. Selenium organik sebagian besar terdapat pada tanaman. Adapun contoh selenium organik adalah selenomentionin dan selenocysteine. Adapun selenium anorganik biasanya digunakan sebagai bahan tambahan dalam suplemen. Contoh dari selenium anorganik ada selenat dan selenit. Fungsi mineral selenium di dalam tubuh manusia. Satu, untuk menjaga sistem imun. Kedua, untuk menjaga fungsi sistem tiroid. Tiga, menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Empat, menangkal radikal bebas. Lima, mengurangi resiko penyakit jantung. Adapun dampak negatif kurangan mineral selenium dalam tubuh manusia. Satu, dapat menyebabkan penyakit Keshan. Dua, menyebabkan penyakit Kassenbeck. Tiga, menyebabkan gangguan tiroid. Empat, menyebabkan kanker. Dan lima, menyebabkan penyakit kardiovaskular. Selanjutnya adalah mineral fluor. Next. Apa itu mineral fluor? Fluorida yang sebelumnya dikenal dengan fluorin itu merupakan salah satu elemen dari 13 elemen terbanyak di bumi atau dari salah satu senyawa terbanyak di muka bumi, di mana fluor ini bersifat sangat elektromagnetik yang kita tidak pernah bisa lihat dalam keadaan bebas di alam, tetapi kita bisa melihat dalam bentuk kombinasi ataupun campuran dengan elemen lain seperti garam-garam fluorida. Contohnya adalah kalsium fluorida CaF2, fluorida apatit C10 P0 P046 6 kali F2, sodium monofluoridase fosfat, terus sirolid dan sebagainya. Fluorida yang berikatan dengan kation monovalen, misalkan NaF, AgF, dan Kf itu bersifat mudah larut. Sedangkan untuk fluorida yang berikatan dengan kation divalen, contohnya adalah CaF2 dan PbF2 adalah salah satu fluorida yang tidak larut dalam air. Untuk sumber-sumber dari Florida, yang pertama dari liter, di mana kandungan Florida dalam tanah itu bergantung dari kedalaman tanah tersebut. Sebagai contoh, di daerah pegunungan
itu sangat tinggi kandungan fluoridanya dan biasanya di dalam tanahnya rendah. Yang kedua adalah fluorida dalam air. Nah, untuk kandungan fluorida dalam air itu berbeda-beda bergantung dari keadaan hidrogeologis daerahnya. Umumnya kandungan fluorida dalam air laut itu berkisar 1,2 sampai 1,4 mg per liter. Dan kandungan di dalam air tanah konsentrasinya bisa mencapai lebih dari 67 mg per liter. Yang ketiga adalah fluorida di udara. Untuk polusi fluorida di udara dapat disebabkan oleh proses industri, pertambangan, pembakaran batu bara, serta pupuk dan pestisida yang tidak disertai perlindungan. Nah, sumber utama polusi fluorida di udara itu disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan industri. Yang keempat adalah fluorida di dalam makanan dan minuman. Untuk kandungan fluorida di dalam makanan dan minuman itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang bergantung pada konsentrasi fluorida dalam air tanah tempat tumbuh-tumbuhan tersebut ditanam. Selain itu, kandungan fluorida dalam air yang digunakan untuk mengolah makanan dan minuman juga ikut mempengaruhi kadar fluorida di dalam makanan dan minuman. Selanjutnya adalah fungsi dan peranan dari fluorida. Nah, ada beberapa manfaat dari fluorida yang bisa kita rasakan. Antara lain, pertama dapat melindungi gigi kita agar tidak mudah berlubang. Yang kedua adalah sebagai sumber mineral bagi gigi dan tulang, yang mana fungsinya adalah untuk mencegah kehilangan mineral pada tulang dan gigi. Yang ketiga adalah mencegah osteoporosis. Jika kita mengkonsumsi fluor, itu bisa sebagai cara atau salah satu cara untuk mencegah osteoporosis. Di mana fluor ini akan membantu kita dalam melindungi dan menjaga agar tidak terkena pengeroposan tulang. Selanjutnya adalah metabolisme dari fluorida. Sebagian besar fluorida dalam tubuh itu diabsorpsi melalui traktus gastrointestinal secara difusi pasif. Lalu selanjutnya dia akan masuk ke dalam tubuh dan dengan cepat dia akan diserap oleh mukosa. Selanjutnya setelah beberapa menit akan terjadi peningkatan konsentrasi fluorida dalam plasma. Nah, fluorida yang sudah masuk ke dalam plasma ini akan didistribusikan kembali ke dalam cairan ekstraseluler maupun intraseluler dalam tubuh. Baik ke jaringan yang lunak seperti jantung, paru-paru, ginjal, jaringan adiposa, hepar, dan lain-lain. Dan biasanya juga dia tersimpan paling banyak pada organ yang mengalami klasifikasi seperti tulang dan gigi. Untuk konsumsi harian dari fluorida itu fluorida itu termasuk mineral yang dibutuhkan dalam tubuh dalam jumlah yang kecil. Nah, mengacu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebutuhan fluor rata-rata untuk laki-laki dewasa sekitar 4 mg per hari, sedangkan untuk perempuannya membutuhkan 3 mg per hari. Selanjutnya adalah beberapa jenis makanan dan minuman yang mengandung fluorida, di antaranya buah-buahan, sayur-sayuran seperti wortel, brokoli, ubi, dan labu, seledri, daging sapi, daging ayam, telur ayam, lalu jenis-jenis ikan laut seperti ikan cakalang, tenggiri, kembung, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah keju dan susu. Selanjutnya adalah akibat dari kelebihan dan kekurangan dalam mengkonsumsi fluorida. Nah, untuk akibat dari kekurangan mengkonsumsi fluorida, diantaranya adalah dapat menyebabkan kerusakan pada tulang dan gigi. Lalu, kelebihan dari kita mengkonsumsi fluorida adalah yang pertama, jika kita mengkonsumsi fluorida secara berlebihan akan mengakibatkan fluorosis gigi, di mana ditandai dengan bercak putih pada permukaan gigi. Lalu yang kedua adalah fluorosis tulang, yang dimana pada akibat dari kelebihan fluorosis tulang ini dapat merusak struktur tulang dan menyebabkan pengapuran ligamen. Baik, yang kelima ada mineral iodin. Iodin atau yodium adalah unsur dengan nomor atom 53 dan merupakan mineral mikro. Iodin ditemukan pada tahun 1811 oleh Cartois. Iodin dapat ditemukan di dalam, baik di dalam tanah atau dalam air. Iodin juga dapat ditemukan pada hewan laut seperti ikan laut, kerang, kepiting, dan cumi-cumi.
Adapun kadar harian mineral iodin di dalam tubuh manusia eh, dibutuhkan sekitar 1 sampai 150 mikrogram tiap orang per hari. Adapun fungsi iodin dalam tubuh adalah satu untuk membentuk hormon tiroid, dua membentuk proses metabolisme dalam tubuh, tiga membantu pertumbuhan dan perkembangan fungsi otak. Selanjutnya ada dampak negatif kekurangan iodin di dalam tubuh manusia. Satu dapat menyebabkan penyakit gondok, dua menyebabkan penyakit hipotiroidisme, tiga menyebabkan gangguan otak pada janin, empat menyebabkan bayi lahir dengan berat badan yang rendah, dan lima menyebabkan kanker tiroid. Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi acuan kita dalam mencari materi. Oke, baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye.